Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Bapak Anindito Aditomo, Ibu dan Bapak Pejabat di lingkungan Kemendikbudristek, Ibu dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, pimpinan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan, dan kepala satuan pendidikan, guru dan pegiat pendidikan, rekan-rekan kurator sastra, dan seluruh tamu undangan dan hadirin. Sebelum itu tepuk tangan dulu sekali lagi untuk adik-adik kita yang bukan hanya gemar kepada buku dan literasi dan sastra, tetapi juga telah melakukan refleksi dan reinterpretasi mereka sendiri. Dan itu sebenarnya esensi daripada kenapa penting untuk mempelajari karya-karya ini, karena kita harus melakukan internalisasi, refleksi, reinterpretasi, bahkan kita reimajinasi dalam berbagai macam format. Itulah pentingnya, bukan cuma dibaca aja gitu. Dan itu yang sebenarnya menjadi esensi dari inisiatif ini. Kita sudah sangat familiar dengan jargon buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mengenal budaya di tempat-tempat yang tidak pernah kita kunjungi. Buku memberikan kita pemahaman tentang berbagai hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Bukan hanya pemahaman, tapi juga pertanyaan-pertanyaan baru mengenai hidup, mengenai budaya, mengenai relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kami yakin bahwa semua orang di sini sudah benar-benar merasa manfaatnya membaca buku, dan untuk itulah pada hari ini kita berkumpul memperingati berdirinya Perpustakaan Nasional yang ditetapkan pada Hari Buku Nasional pada 17 Mei setiap tahunnya. Dan peringatan Harbuknas tahun ini yang seiring dengan semangat perayaan Bulan Merdeka Belajar terasa semakin spesial. Kenapa? Karena menjadi momentum dalam implementasi kurikulum merdeka yang sekarang sudah ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Dan sastra masuk kurikulum menandai keseriusan kami di Kemendikbudristek dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik yang menjadi tujuan utama Merdeka Belajar. Kehadiran sastra dalam pembelajaran selama ini memang sudah berlangsung di sebagian kelas, tetapi terbatas di mata pelajaran sastra Indonesia. Pembahasannya pun kita harus jujur cuman sekilas, tidak sampai pada pendalaman yang merangsang pembacaan kritis. Tadi sempat berbicara dengan para kurator, dan konsep bedah buku, konsep diskusi mengenai buku itu masih sangat jarang dilakukan di sekolah-sekolah kita di Indonesia. Makanya inisiatif ini kami mendorong guru-guru untuk memanfaatkan karya-karya sastra yang sudah dikurasi sebagai bahan ajar berbagai mata pelajaran saja, bukan hanya bahasa Indonesia. Bayangkan potensinya. Guru perlu mendampingi proses pembacaan yang dilakukan para murid sehingga dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Itu kuncinya. Kuncinya dalam diskusi, dalam refleksi, dalam perdebatan, dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan dan mencoba menjawabnya sebaik mungkin. Dan tidak ada yang benar atau salah, benar nggak Bapak Ibu dalam diskusi ini? Ini bukan seperti matematika di mana ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Justru keindahan daripada literasi kepada sastra adalah tidak ada jawaban yang pasti, bahwa jawabannya ada dalam proses pencari jawaban itu. Nah, itu yang mungkin membuat saya merasa program ini akan sangat spesial dampaknya kepada pemikiran kritis anak-anak saya, anak-anak kita semua. Dengan cara inilah kemampuan literasi para peserta didik dapat terlatih. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa literasi lebih dari sekedar membaca, mengolah informasi, memahami makna yang terada di dalam suatu teks. Dan kemampuan ini sangat dibutuhkan anak-anak dalam tahapan pelajar dan menjadi bekal yang sangat berguna untuk menyelesaikan pendidikan formal. Tidak hanya berhenti di situ, dengan adanya sastra masuk kurikulum, sekolah juga bisa menggunakan karya sastra sebagai materi untuk P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan pendekatan yang kreatif dan menyenangkan, kata kuncinya menyenangkan. Seperti misalnya penampilan pembacaan karya atau pementasan dialog yang diambil dari karya tersebut. Seperti yang kita lihat hari ini tadi dari berbagai pementas.
Kegiatan seperti ini tentunya akan meningkatkan kreativitas para peserta didik dan sama pentingnya membangun kepercayaan diri mereka. Saat ini kami telah menyusun rekomendasi buku-buku sastra yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran. Rekomendasi ini kami susun dengan melibatkan para guru serta penulis dan sastrawan, sehingga karya-karya yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan tujuan dari sastra masuk kurikulum. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kurator sastra atas kerjasamanya yang baik dan masukan yang telah diberikannya selama proses pemilihan karya. Tepuk tangan untuk para kurator Bapak Ibu. Luar biasa. Ini tanggung jawab yang sangat besar, sangat kompleks tugas ini, dengan kriteria yang rumit, tapi juga harus dengan sangat berhati-hati membuka pandangan bukan hanya murid-murid tapi guru-guru ya, guru-guru di seluruh Indonesia. Kemauan dan kesungguhan Ibu Bapak untuk memperkenalkan karya-karya sastra ini adalah kunci mewujudkan generasi pelajar Pancasila. Itu adalah realita. Dan pelajar Pancasila ini yang apa? Yang berdaya pikir, kritis, dan kreatif. Selain itu dukungan dari orang tua dan masyarakat sama pentingnya, khususnya untuk pelaku dunia sastra dan perbukuan tentunya juga sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan daripada inisiatif ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, jika buku adalah jendela dunia, saya yakin sastra adalah jalan untuk mencerdaskan generasi bangsa. Mari kita bersama-sama menyukseskan sastra masuk kurikulum dengan sebagai langkah serentak melanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu.